A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat daripada Maulana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Kubur Sakhani Saudara-saudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah mengerahkan kemuliaan tertinggi dengan menjadikan kita sebagai manusia. Fondasi dari thariqah kita adalah asosiasi. Itulah kata-kata yang biasa diucapkan oleh Syekh Naqsyaband pada Serahu, pilar utama dari thariqah Naqsyabandi yang mulia. Mengapa thariqah kita paling mulia? Karena metodenya sangat istimewa. Untuk apa metode-metode tersebut? Metode tersebut mempersiapkan kita untuk berada di hadirat ilahi. Hari di mana setiap orang akan berada di hadirat ilahi. Setiap kali ada sebuah upacara di Istana Ratu, apapun acaranya, dia telah mengundang orang-orang yang terkenal dan penting. Dan mereka akan diminta untuk mengenakan busana tertentu. Maka mereka akan datang dengan medali dan seragam mereka. Ratu yang mulia juga akan mengenakan busana kebesarannya. Selama parade ini berlangsung, setiap orang memperlihatkan apa yang mereka miliki. Dengan cara yang sama, setiap orang akan dipanggil dan diundang di hari kemudian untuk berkumpul di hadirat ilahi. Seperti halnya orang-orang yang telah diundang untuk menemui ratu yang mulia, mengambil busana terbaik mereka. Setiap orang akan datang dengan busana kebesaran mereka di hari kemudian. Hari itu akan menjadi parade pertunjukan, dan setiap orang akan membawa apa yang mereka miliki. Busana termegah akan dikenakan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Beliau akan berada di sana bercahaya seperti matahari di langit. Tak seorang pun yang akan bertanya di mana matahari berada. Pada hari kebangkitan, setiap orang akan mengetahui siapa hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling terpuji. Semua nabi akan datang dengan seragam istimewa yang terbuat dari cahaya. Setiap orang akan berada di sana dengan seragam istimewa jika mereka memilikinya. Thariqah yang paling mulia ini adalah thariqah Naqsyabandi. Dan busana paling indah telah dipersiapkan bagi para pengikutnya. Ada beberapa toko di mana kalian dapat menemukan pakaian, tetapi ada juga pakaian yang dijual di Harrod atau penjahit istimewa yang dapat membuat pakaian tepat seperti yang kalian inginkan. Paling mulia artinya dia membuat pakaian terbaik untuk hamba-hamba di hadirat kebangkitan nanti. Thariqah ini bukan untuk dunia ini. Dia mempersiapkan kalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berusaha untuk menyanyiakan hidup manusia. Kita tidak berusaha menyanyiakan hidup manusia untuk material termurah. Thariqah Naqsyabandi ingin menghabiskan semua kekuasaannya demi hari itu, sehingga kita dapat mendatanginya dengan pakaian yang istimewa, sangat indah, anggun dan sensasional. Yang lain tidak akan sanggup berpaling darinya. Dia akan sangat sempurna, baik di luar maupun di dalam hati. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak membuat kita terlihat buruk pada hari itu. Amin. Sangat tidak menguntungkan bila terlihat buruk pada hari itu. Buruk berarti Allah Subhanahu wa taala tidak akan menoleh pada mereka. Jika Allah Subhanahu wa taala melihat mereka, mereka akan terlihat dengan raut wajah yang indah. Ketika pandangan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka, mereka akan terlihat begitu manis, tak terbayangkan. Mereka akan berada di surga mereka dalam waktu sekejap tanpa suatu rintangan. Tak satu pun dapat menyakiti mereka. Mereka tidak lagi mempunyai penderitaan. Itulah target utama dari thariqah Naqsyabandi. Dia ingin menjadikan kalian seorang hamba yang paling mulia di hadirat ilahi. Cobalah dan minta kepada Tuhan kalian untuk menganugerahkannya kepada kalian. Jika kalian minta, Dia akan memberikannya. Kalian tidak akan kehilangan iman kalian. Kalian tidak akan kehilangan iman kalian, atau amal baik kalian, atau niat baik kalian. Niat
untuk melakukan perbuatan baik akan berkembang seperti tumbuhan yang tumbuh, berkembang dan menghasilkan buah. Tak ada orang yang pernah merasakan sesuatu yang lebih manis daripada buah-buahan yang tumbuh melalui niat kalian. Tumbuhan dari niat baik itu adalah tumbuhan yang sangat istimewa. Setiap orang akan menghadap hadirat ilahi dengan level yang sesuai dengan tumbuhan niat mereka. Setiap orang akan menemukan buah dari tumbuhan niatnya. Dia akan menghasilkan lebih dan lebih lagi. Berusahalah untuk menanam tanaman niat baik. Jangan menanam tanaman niat buruk. Itu akan membuat kalian menjadi buruk. Tak seorang pun yang akan menoleh pada kalian. Berusahalah untuk membuat diri kalian menarik pada jalan di mana Allah Subhanahu wa taala akan menyandangkan kalian dengan cahaya ilahiyah, dan kalian akan sanggup melihatnya, melihat Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Dia tidak menganugerahkan kalian dengan cahaya ilahiyah, kalian tidak akan bisa berada di hadiratnya. Ketika kalian berada di hadirat ilahi, kalian akan sanggup melihat cahaya ilahiyahnya, melihat wajahnya yang abadi. Itu adalah tujuan terbesar, tujuan utama kita. Tuhan kita dari masa azali sampai masa abadi. Tujuan utama tertinggi kita adalah Engkau, wahai Tuhan kami. Tak ada yang lain, tak satu pun yang dapat disebutkan bersama Dia. Bagaimana mungkin seseorang dapat membuat tujuan utama lain selain Dia? Segala sesuatu kecuali wajah ilahinya akan sirna dan lenyap. Bagaimana mungkin kalian mengharapkan sesuatu yang akan musnah? Barang siapa yang menjadikan wajah ilahi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utamanya, dia akan memenangkan segalanya. Jika seseorang meninggalkan tujuan utama itu untuk sesuatu yang lain, dia tidak akan menemukan apa-apa pada akhirnya. Dia akan melihat dan menemukan bahwa dia telah menyia-nyiakan hidupnya dengan hal-hal yang tidak berarti. Sebagian besar orang menghabiskan hidupnya mengejar sesuatu di mana pada akhirnya dia menjadi tidak berharga. Itulah kenyataannya. Jutaan orang meninggal dunia setiap hari. Mereka menoleh untuk melihat apa yang pernah mereka kejar selama hidupnya, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Mereka berada dalam kotak yang sempit dan mereka berteriak, "Di mana tujuan utamaku? Apa yang kita kejar?" Tak ada. Jangan sampai kalian tergolong orang yang lalai, yang tidak akan mengerti sampai ajal menemui mereka. Sebelum kalian meninggal, kalian harus mengerti apa yang menjadi realitas dan kebenaran, sehingga kalian dapat meraih tujuan utama kalian. Lain daripada itu, kalian akan seperti sampah yang akan dilempar keluar dari kota oleh dewan kota. Begitulah sejarah kita. Wa minallahi at-taufiq bi hurmatil habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin.